Halo, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, tetap semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan kondisi sehat, kuat, dan semoga kalian semua bisa mengerti pelajaran ini dengan sangat-sangat paham. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai pengertian ruang. Yang kedua ada pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga ada syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Nah, kalian kan pasti bertanya-tanya, ruang itu apa sih? Interaksi itu apa sih? Dan juga syarat-syaratnya antar ruang itu apa sih? Oke, siap. Nanti kita akan bahas melalui video ini. Oke, sudah siap? Jika ada yang mempunyai buku paket IPS, silakan dibuka halaman 3. Jika tidak ada atau yang belum mempunyai buku paket, kalian bisa menyimak video ini. Nanti akan saya bahas semuanya. Oke, sudah siap? Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengertian ruang, coba sekarang kalian perhatikan dulu. Ya, siap ya, kalian perhatikan dulu keadaan lingkungan di dalam rumah kamu dan juga di luar rumah kamu. Ya, silakan bandingkan. Jadi silakan dibandingkan ruang di dalam rumah kamu sama ruang di luar rumah kamu. Apakah ada perbedaan? Nah, pasti ada perbedaan kan? Kalau ruang di dalam rumah itu ada kursi, ada meja, ada televisi, kemudian ada radio, ya seperti itu. Jadi kalau di luar rumah kalian itu ada tumbuhan, ada mungkin hewannya, ada mungkin sepeda motor kalian. Nah seperti itu ya. Jadi apa pengertian dari ruang? Bisa menyimpulkan? Apakah sudah bisa menyimpulkan pengertian dari ruang itu apa? Sudah bisa? Nah, kali ini saya akan menyimpulkan, oke? Pengertian dari ruang. Nah, sebelum saya bilang pengertian dari ruang, silakan kalian ambil buku tulis dahulu. Silakan catat pengertian dari ruang yang akan saya jelaskan. Jika kalian ketinggalan, kalian bisa mempause atau memplay lagi tentang pengertian ruang ini. Oke, yang pertama adalah pengertian ruang. Pengertian ruang itu apa? Pengertian ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik yang secara keseluruhan atau hanya sebagian yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Ya, saya ulangi lagi. Pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Nah, tadi kan ada kata-kata keseluruhan dan sebagian. Akan lebih mudah jika kalian membayangkan tentang bumi. Kenapa kok bumi? Nah, bumi kan permukaan tanah kan. Nah, tadi pengertiannya apa? Tempat di permukaan bumi baik yang secara keseluruhan. Keseluruhan maksudnya apa? Keseluruhan ini maksudnya adalah bumi beserta di dalam-dalamnya bumi tersebut. Ya, jadi ada tanah, ada air, ada udara, seperti itu ya. Baik yang keseluruhan ataupun sebagian. Lah sebagiannya ini apa? Sebagiannya ini contohnya kayak Indonesia aja. Terus kayak Singapura aja. Pokoknya bagian terkecil dari bumi itu apa? Itu juga termasuk ruang. Pokoknya yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal itu namanya adalah ruang. Oke, bisa dipahami ya. Apapun yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal itu adalah namanya ruang. Oke, kalian udah paham ya pengertian ruang itu ya. Jadi ruang itu ada tanah, ada udara, ada air, bahkan lapisan atmosfer di permukaan bumi itu namanya juga ruang. Oke, sudah paham? Coba kalian ingat-ingat lagi ya. Saya ulangi lagi pengertian ruang. Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian
yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Oke, sudah dicatat? Oke, kita lanjut. Kalau sudah dicatat, kita lanjut. Terus saya tanya sekarang, pentingnya ruang bagi makhluk hidup itu untuk apa sih? Ada yang bisa jawab? Pentingnya ruang bagi makhluk hidup, atau seberapa penting ruang untuk makhluk hidup? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Nah, sekarang saya akan membahas tentang pentingnya ruang untuk makhluk hidup. Seberapa penting sih pengertian ruang ini untuk makhluk hidup? Saya akan menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan ruang. Tanpa adanya ruang, makhluk hidup itu tidak ada tempat tinggal. Ya, setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan ruang. Tanpa adanya ruang, makhluk hidup itu tidak bisa tinggal. Oke, jadi antara ruang sama makhluk hidup ini adalah hubungannya saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Jadi satu sama lain ini saling bergantung, tidak dapat dipisahkan. Oke, sudah paham? Ya, jadi makanya itu, ruang itu makanya sangat penting sekali untuk makhluk hidup. Tanpa adanya ruang, tidak ada tempat makhluk hidup untuk tinggal. Seperti itu ya. Jadi ruang itu bukan hanya untuk lapisan tanah aja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi juga ada air. Terus ada batuan, ada tumbuhan, ada udara, ada atmosfer, dan lain-lainnya. Nah, itu juga termasuk namanya ruang. Oke, kalian sudah paham? Sudah paham apa belum? Kalau sudah paham, kita akan berlanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi antara ruang satu sama ruang yang lainnya itu tidak ada yang sama. Paham ya? Jadi mempunyai karakteristik khusus yang dimiliki oleh setiap ruang. Contohnya kayak apa? Contohnya itu seperti di daerah Malang. Jenis batuannya itu berbeda dengan di daerah Gresik yang masih dalam satu wilayah Jawa Timur tapi sudah berbeda karakteristiknya. Dalam hal seperti misalnya batuan. Contohnya kalau di Malang kan batunya batu bata. Tapi kalau di Gresik batunya batu kapur. Di Malang tidak ada batu kapur. Di Gresik tidak ada batu bata. Nah, ini kan sudah dua ruang tapi mempunyai perbedaan, mempunyai karakteristik tersendiri. Ya, jadi antara ruang satu sama ruang yang lain ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak ada ruang yang sama, tidak ada. Oke, mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, nah akibat dari perbedaan ruang ini maka ada hubungan antara ruang satu sama ruang yang lain. Hubungannya namanya apa? Lah, hubungannya namanya adalah interaksi. Biasa kita sebut dengan interaksi keruangan. Ya, jadi pengertian interaksi antar ruang itu apa sih? Ya, pengertian interaksi antar ruang itu adalah hubungan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Oke, hubungan timbal balik antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Kenapa kok harus ada interaksi? Kenapa kok harus ada hubungan antara ruang satu sama ruang lainnya? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Nah, semisal ada di daerah pantai, sama di daerah pegunungan. Di daerah pantai penghasil apa? Nah, benar. Di daerah pantai itu menghasilkan ikan. Sedangkan di daerah pegunungan itu menghasilkan apa? Apa? Nah, di daerah pegunungan itu penghasil sayuran. Ya, penghasil ikan sama penghasil sayuran. Mereka ini saling berinteraksi karena kenapa? Orang di daerah pantai ini kan penghasil ikan tadi. Orang yang hidup di daerah pantai juga membutuhkan sayuran untuk dimakan. Sedangkan orang di daerah pegunungan juga membutuhkan ikan untuk dimakan. Jadi akhirnya mereka bertukar.
Yang di daerah sini tadi kan pantai, ini kelebihan ikan, akhirnya dikirimkan ke daerah pegunungan. Yang di daerah pegunungan kekurangan ikan, tapi juga kelebihan sayur, makanya itu butuh ikan dari daerah pantai, yang sayurnya tadi diekspor ke daerah pantai. Nah, ini namanya interaksi. Jadi keduanya ini saling hubungan. Oke, nggak mungkin orang pantai tiap hari makannya cuma ikan aja kan, nggak mungkin. Orang pegunungan cuma butuh sayur aja, enggak kan? Jadi orang pantai juga butuh sayur, orang yang di daerah pegunungan juga butuh ikan. Nah, makanya dari itu mereka saling melakukan hubungan timbal balik untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk menyambung kelangsungan hidup, untuk makan kalian agar tetap sehat, agar dapat vitaminnya, seperti itu ya. Oke, sudah paham? Ya, paham sampai sini? Nah, interaksi antar ruang tadi itu kan ada hubungan timbal balik kan ya. Nah, interaksi antar ruang ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama apa? Interaksi secara langsung. Yang kedua adalah interaksi tidak langsung. Kalau interaksi secara langsung ini adalah orangnya langsung beli di pasar. Jadi orangnya langsung beli di pasar, beli makanan langsung di pasar. Kalau yang tidak langsung ini seperti apa? Tidak langsung ini seperti kalian pesan makanan GoFood. Nah, itu tidak langsung. Atau contoh lain yang lebih gampang. Jika kalian semisal melihat berita ada daerah, sekalian di Malang, ada di daerah Kalimantan, itu terjadi bencana-bencana banjir. Nah, jika kalian datang langsung ke tempat Kalimantan tadi yang terkena banjir, itu namanya interaksi langsung. Oke, paham? Jika kalian datang langsung ke Kalimantan, itu adalah interaksi langsung. Karena kalian langsung ke lokasi. Ya, paham ya? Tapi kalau interaksi tidak langsung, itu kalian melihat bencana banjir tadi melalui televisi. Itu tidak langsung. Jadi kalian di rumah, kalian nonton berita, wah itu bencana banjir di Kalimantan. Lah, itu namanya interaksi yang tidak langsung. Karena kalian tidak langsung menuju ke lokasi atau lokasi bencana tadi. Ya, paham ya? Kalau interaksi langsung itu langsung ke tempat tujuannya. Kalau yang interaksi tidak langsung ini melalui perantara. Kalau bencana tadi perantaranya apa? Perantaranya adalah televisi. Oke, sudah paham ya? Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam interaksi. Nah, ini silakan kalian tulis dulu ya. Macam-macam interaksi ke ruangan. Yang pertama, jadi interaksi itu bukan hanya perpindahan saja, tapi interaksi itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya mobilitas, yang kedua namanya komunikasi, yang ketiga namanya adalah transportasi. Ya, jadi ada 3, mobilitas, komunikasi, sama transportasi. Nah, sekarang yang mobilitas. Mobilitas ini apa? Ada yang tahu? Artinya mobilitas ini apa? Nah, mobilitas ini adalah interaksi antar ruang tetapi melalui pergerakan manusia. Contohnya seperti apa? Semisal kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah, kan badan kalian yang bergerak, badan kalian yang menuju ke sekolah. Ya, itu namanya mobilitas. Jadi kalian pindah dari rumah pindah ke sekolah. Itu namanya mobilitas. Ya, interaksi antara ruang di rumah sama ruang di sekolah. Itu namanya mobilitas. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan. Jadi semisal kalian di sekolah, kalian kerja kelompok, kemudian kalian mengusulkan sebuah ide, mengusulkan sebuah gagasan, itu namanya komunikasi. Kalian berbicara dengan teman kalian secara langsung, ini namanya komunikasi. Kalian berbicara melalui handphone, melalui telepon, itu namanya juga komunikasi. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang ada di pikiran kita, kemudian kita ucapkan, itu adalah namanya komunikasi. Paham ya? Jadi itu namanya adalah komunikasi.
Komunikasi itu apa tadi? Komunikasi itu adalah interaksi ya, yang merupakan perpindahan gagasan atau ide. Oke, interaksi merupakan komunikasi adalah interaksi perpindahan gagasan atau ide. Kemudian sekarang yang terakhir, kemudian macam-macam interaksi yang terakhir atau yang ketiga kita sebut namanya adalah transportasi. Transportasi itu apa? Transportasi itu adalah interaksi melalui perpindahan barang atau jasa. Ya, transportasi itu apa? Interaksi melalui perpindahan barang atau jasa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti semisal kalian pesan online. Kalian mau beli baju di Shopee atau di Tokopedia atau Lazada, terserah ya. Kalian beli terus kemudian kalian membayar di Indomaret atau pakai banking atau apa. Nah, kemudian kan barang kalian akan diantar oleh JNE, kurir barang, JNE, JNT, kantor pos atau apa lainnya itu ya. Yaitu namanya adalah transportasi. Jadi perpindahan dari orang tadi menuju ke tempat kalian ini, menuju yang kalian pesan. Jadi perpindahan barang atau jasa. Ya, itu paham ya, itu namanya transportasi. Saya ulangi lagi, jadi macam-macam interaksi itu ada 3. Yang pertama adalah mobilitas, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah transportasi. Ya, kalau mobilitas tadi interaksi melalui perpindahan pergerakan manusia, jadi diri kamu ini yang pindah. Kalau komunikasi itu adalah perpindahan atau interaksi melalui perpindahan gagasan atau ide. Jadi apa yang kamu ucapkan itu adalah komunikasi. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah transportasi. Interaksi melalui perpindahan barang atau juga jasa. Contohnya tadi kayak pengiriman barang menggunakan JNE atau JMT. Oke, paham? Sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat terjadinya interaksi keruangan. Apa sih syarat-syarat terjadinya interaksi ke ruangan? Ada yang tahu? Mungkin ada yang udah pernah baca mungkin. Pokoknya ada 3. Ya, syarat-syarat interaksi ke ruangan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah saling membantu, yang kedua adalah kesempatan antara, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Ya, yang pertama tadi ada saling membantu atau saling melengkapi, yang kedua adalah kesempatan antara, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi adalah saling melengkapi. Saling melengkapi itu seperti apa? Nah, saling melengkapi itu seperti ini. Ini wilayah A, ini wilayah B. Di wilayah A ini adalah daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran. Di daerah B ini adalah wilayah pantai yang menghasilkan ikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saling melengkapi itu maksudnya seperti apa? Jadi wilayah A, wilayah daerah pantai, daerah pegunungan ini membutuhkan ikan. Sedangkan wilayah yang pantai ini juga membutuhkan sayuran. Jadi mereka ini saling bertukar pangan. Yang sayuran bertukar dengan ikan, yang ikan bertukar dengan sayuran. Jadi kebutuhan kalian akan semakin terpenuhi. Seperti itu ya, kalian paham ya. Saling melengkapi ini terjadi karena apa? Karena adalah perbedaan karakteristik. Ya. Kenapa interaksi keruangan saling melengkapi ini bisa terjadi? Karena adanya perbedaan karakteristik pada setiap ruang. Oke. Kenapa bisa terjadi tadi? Kenapa? Ya, karena adanya perbedaan antar ruang. Ya, jadi akhirnya timbul kebutuhan untuk saling melengkapi tadi. Oke, paham? Nah, yang kedua, selanjutnya ini adalah kesempatan antara. Nah, ini yang tadi A ini daerah pegunungan penghasil sayuran, yang B ini adalah daerah pantai penghasil ikan. Nah, kemudahan kesempatan antara ini kenapa bisa terjadi? Ini karena ada daerah yang lebih mudah dijangkau. Misalnya seperti apa?
Misal wilayah A ini di daerah Malang, penghasil sayuran, yang B di daerah Banyuwangi, penghasil ikan. Kan kalau dari Malang ke Banyuwangi itu kan terlalu jauh. Sedangkan kemudian ada muncul daerah lagi di Pasuruan yang penghasil ikan juga. Ini kan akan lebih mudah kan, lebih dekat kan, daripada harus Malang ke Banyuwangi. Lebih mudah untuk ke daerah Pasuruan. Seperti itu ya. Jadi yang di daerah A ini kita ibaratkan Malang, B daerah Banyuwangi, yang C ini kita ibaratkan di daerah Pasuruan. Kan nggak mungkin orang kalau ada yang lebih dekat, kenapa harus nyari yang jauh ya. Jadi antara hubungan Malang dengan Banyuwangi ini hubungannya merenggang atau melemah, interaksinya melemah. Sedangkan antara hubungan Malang dengan Pasuruan ini menguat. Nah, ini interaksinya menguat karena mereka lebih dekat, tukar-tukar barangnya lebih dekat dibandingkan antara tukar yang Malang sama ke Banyuwangi, kan jauh ya. Paham ya? Kalau kesempatan antara itu alternatif yang lebih baik, intinya itu alternatif yang lebih baik, intinya itu ya, alternatif yang lebih baik. Jadi daripada ngirim barang yang jauh, jika ada yang dekat kenapa tidak, kan jauh, jalannya lebih mudah, mungkin juga ongkosnya juga lebih murah, seperti itu ya. Ini kan jauh, akhirnya melemah, yang interaksi ke daerah Banyuwangi cuma sedikit. Nah, Malang ini lebih milih ke daerah Pasuruan ini tadi, yang sama-sama penghasil ikan. Oke, paham ya? Oke, siap. Sip. Yang ketiga, syarat yang ketiga ini adalah kemudahan transfer. Maksudnya kemudahan transfer ini seperti apa? Maksudnya kemudahan transfer ini pokok kata kuncinya adalah biaya dan jalan raya atau fasilitasnya. Ya, kalau semisal tadi ke daerah Pasuruan, tapi biayanya jalannya itu rusak, jalannya itu makadam, banyak kerikilnya, kan jelas biayanya kan lebih mahal kan ya. Biayanya juga lebih mahal. Jadi yang interaksinya tadi ke daerah Pasuruan juga membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan interaksi ke daerah Singosari yang biayanya lebih murah, jalannya juga lebih bagus. Seperti itu ya. Kalau saling melengkapi tadi terjadi, saya ulangi lagi. Syarat interaksi itu ada 3. Yang pertama saling melengkapi. Saling melengkapi ini terjadi karena adanya perbedaan ruang. Jadi saling melengkapi kebutuhan sayuran sama ikannya tadi, bertukar-tukaran. Nah, yang kedua adalah kesempatan antara. Jadi ini ada modalnya, ini kayak ada orang ketiga, ada pihak ketiga yang menawarkan lebih murah dan lebih dekat. Jika ada yang lebih murah dan lebih dekat, kenapa harus milih yang jauh? Oke, seperti itu. Kalau yang kemudahan transfer, ini kata kuncinya adalah terletak pada biaya. Orang kan nggak mau kalau semisal dagang tapi ruginya lebih besar daripada untungnya. Jelas orang akan memilih tempat yang lebih menguntungkan, yang justru mendapatkan uang lebih banyak, keuntungan lebih banyak. Nah, itu namanya kemudahan transfer. Seperti itu ya. Ada yang perlu ditanyakan dari materi ini? Tadi ada pengertian ruang, pengertian interaksi antar ruang, macam-macam interaksi ke ruangan, dan juga syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Oke, ada yang tanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian komentar di bawah ini. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, udah paham ya? Semoga kalian paham akan materi yang sudah saya jelaskan. Sekian dulu materi hari ini. Tetap semangat belajar, apalagi belajar IPS. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.